hasil tes DNA-nya. Belum saya buka, Pak. Saya nggak berani lihat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terduga ayah sebagai ayah biologis dari anak adalah 99,99%. Berarti kamu anak saya, Miska. Besok, Pak Frans akan kasih sampel tes DNA ke saya. Dan saya akan bawa itu ke lab untuk dianalisa. Besok kamu juga pasti dimintain sama Pak Frans sampelnya. Dan kalau kamu mau rencana ini berhasil, malam ini juga kamu ambil sampel kuku atau rambutnya Kanaya. Dan nanti sampel itu yang akan saya bawa ke lab untuk dicocokkan sama punya Pak Frans. Dengan begitu hasilnya pasti akan cocok. Karena udah jelas kan, Kanaya itu anak kandungnya Pak Frans. Jadi benar kalau Pak Frans itu ayah kandungnya Miska. Maafin Bapak. Maafin Bapak. Bapak tuh tega banget ya Mas jadi orang. Bapak tega-teganya nuker bayi yang gak bersalah demi kepentingan Bapak sendiri. Enggak, jangan tahu. Enggak, Bapak bukan Bapak aku. Bapak hilang. Keterlaluan kamu, Hardadi. Kamu rela ngorbanin anak demi kepentingan kamu? Tolong Pak. Nah, jangan buat keributan sini. Pak Fran, saya benar-benar minta maaf. Waktu itu benar-benar saya hilang. Saya gelap mata. Maafin saya. Dan sekarang, Pak Frans boleh pukul saya. Karena memang saya pantas menerima itu semua. Pukul saya. Pukul saya, Pak. Bapak jangan, Pak. Pak Frans. Pukul saya, Pak. Pukul. Lepasin saya. Jangan, Pak. Saya. Iya, Pak. Bantu saya angkat. Tolong. Angkat. Ayo, Pak, tolong, Pak. Angkat. Pak, saya mau ngomong sama Bapak. Saya juga susah untuk percaya. Waktu Bapak bilang kalau saya ini ditukar. Apalagi waktu tahu kalau saya ternyata ditukarnya sama Kanaya. Perbuatan Hardadi tidak bisa dimaafkan. Saya akan tuntut dia atas perbuatan kamu. Saya akan hukum dia. Jangan, Pak. Saya mohon sama Bapak. Gimana pun juga Pak Hardadi itu orang yang udah ngebesarin saya. Saya nggak tega kalau misalnya ngeliat Pak Hardadi di penjara, Pak. Tapi apa yang dia lakukan ke kamu? Hidup kamu susah selama ini. Mungkin itu emang udah takdir hidup saya, Pak. Saya nggak nyesel kok. Tapi aku mohon, Pak. Tolong jangan penjarain Pak Hardadi ya.
Saya nggak bisa bayangin kalau Kanaya tahu soal ini semua. Nah, saya juga nggak bisa bayangin gimana nanti saya harus mengembalikan Kanaya ke orang tua kandungnya. Saya sudah terlalu sayang sama Kanaya. Saya nggak bisa kehilangan Kanaya sama sekali. Bapak nggak harus kehilangan Kanaya demi saya kok. Saya rela ngalah demi Kanaya. Hei. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu anak saya, kamu harus tinggal sama saya, tinggal di rumah saya. Saya akan tebus dosa-dosa saya. Tapi gak mungkin kalau saya mengusir Kanaya. Apa kamu mau tinggal bersama Kanaya? Sebenarnya gue males sih harus berbagi sama Kanaya. Tapi ya nggak mungkin juga sih gue ngomong kayak gitu ke Pak Frans. Gue harus pura-pura jadi anak yang baik biar Pak Frans sayang sama gue. Bapak terima saya sebagai anak aja saya udah seneng banget, Pak. Mana mungkin saya keberatan untuk tinggal sama Kanaya. Kamu mau menerima Kanaya sebagai saudara kamu? Terima kasih ya, Miska. Tapi saya minta tolong sama kamu. Jangan sampai Kanaya tahu dulu. Saya belum siap melihat Kanaya hancur. Yes, akhirnya gue bisa masuk ke keluarganya Pak Frans dan jadi orang kaya. Lo tuh ngapain sih ngajak gue kesini? Gue mau ke dalam. Gua nggak bakal lepasin lu, Sela. Sebelum lu jawab pertanyaan gua. Seminggu belakangan ini kemana aja? Kenapa lu ngindarin gua? Jangan bilang ini ada hubungannya karena gua ngajak lu pacaran. Dan ini cara lu buat nolak gua, Sel. Dan lu nyuekin gua, ngindarin gua. Iya. Sela. Kalau lu nggak mau jadi pacar gua, lu ngomong sama gua, Sel. Cerita. Jangan ngindar terus dari gua. Jadi Mari ngajakin Sheila pacaran? Email? Mel. Mel! Sela. Gue belum selesai ngomong sama lo. Lu juga belum jawab pertanyaan gua dong. Kenapa sih jadi cowok tuh gak peka banget? Ya gimana gue bisa peka, Sela? Gue aja gak ngerti salah gue apa. Email. Email? Mel. Basa-basi ya. Mel, gue gak basa-basi. Lo kenapa kok lo nangis kayak gini? Cerita sama gue ada apa? Lo sosok perhatian gitu sama gue, Nay. Email, kenapa sih Mel? Cerita sama gue jangan aneh kayak gini. Nay, gue lagi mau sendiri, tolong jangan ganggu gue. Email, tapi lo kenapa jangan kayak gini lah Mel? Cerita sama gue ya. Lo jahat. Lo sama Sheila itu sama aja munafiknya. Kalian tega mainin perasaan gue. Padahal nyatanya Marik emang gak pernah suka sama gue. Dia bahkan udah nembak Sheila. Mel, tapi gue bisa jelasin semuanya. Lo tenang dulu ya. Gak perlu ada dijelasin lagi. Gue udah gak butuh denger penjelasan apapun dari lo. Dari sahabat yang udah tega nusuk gue dari belakang.